Meski durasi kontrak baru akan berakhir tahun 2021, PT Freeport sudah sesumbar mendapatkan kembali perpanjangan kontrak karya pengelolaan tambang emas di Papua. Pemerintah dikabarkan akan mengubah regulasi untuk mempercepat kontrak karya perusahaan asal Amerika itu. Padahal Freeport belum sepenuhnya patuh pada kesepakatan. Royalti yang terlalu kecil dan tidak ramah lingkungan juga dipersoalkan oleh banyak kalangan. Lalu bagaimana sikap pemerintah dalam pembahasan kontrak karya Freeport ke depan? Mampukah pemerintah untuk tidak mengalah dan takluk dengan diplomasi untung rugi Freeport tersebut? Untuk membahas tema dialog kali ini, jangan kalah oleh Freeport, telah hadir di studio kami staf khusus Menteri ESDM Pak Said Didu, dan juga kita bersama dengan anggota Komisi 7 DPR Bapak Satya, Ketua Komisi 7 DPR Pak Satya Widyawida. Terima kasih Pak Satya, Pak Said Didu sudah hadir bersama kami. Kita akan mencoba juga menghubungi narasumber lainnya yang merupakan pengamat politik, tapi hingga saat ini belum tersambung begitu. Saya bersama narasumber di studio dulu. Kita mau mengetahui secara pasti dulu Pak Said Didu, sebenarnya apa yang sudah dicapai dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo khususnya dengan Presiden Direktur Freeport James R. Moffett. Saya harus baca dengan jelas ini, jangan sampai salah. Ini isunya sangat sensitif Pak. Itu saya pikir adalah pertemuan itu hanya puncak dari sekian panjang proses. Proses ini sudah hampir setahun, seusia kabinet dan presiden sebelumnya. Freeport, kita harus, kalau membahas Freeport, kita harus mengetahui kondisi objektif yang dihadapi pemerintah. Kondisi objektif yang dihadapi pemerintah adalah di dalam kontrak karya menyatakan bahwa Freeport boleh meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak boleh menghambat tanpa alasan yang jelas. Itu undang ayat. Jadi tidak ada kaitannya perubahan PP karena dia boleh. Yang kedua, yang paling banyak lagi di kontrak karya bunyinya adalah bahwa hukum yang berlaku pengelolaan kontrak ini adalah hukum yang sudah ada pada saat tanda tangan kontrak, itu 1991. Nah, ini kontrak membuat posisi pemerintah Indonesia agak susah, itu kondisi objektif hukum. Oke, baik. Pak Said Didu, maaf saya potong, kita ada paket dulu, saya sampaikan dulu, kemudian melanjutkan jawaban dari Anda. Pemirsa, Jumat pekan lalu Freeport mengumumkan telah mendapatkan perpanjangan kontrak karya. Bahkan untuk memuluskan itu pemerintah harus mengubah regulasi. Isu ini telah mendorong naiknya harga saham Freeport di pasaran. PT Freeport Indonesia mengumumkan bahwa kontrak kerjanya yang akan habis pada 2021 mendatang telah diperpanjang pemerintah. Bahkan dikabarkan pemerintah akan mengubah regulasi untuk memuluskan perpanjangan kontrak perusahaan asal negeri Paman Sam itu. Hal ini memicu reaksi dari sejumlah menteri, terutama Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal malah menyebut Freeport terlalu rakus mengeruk kekayaan di tanah Papua. Menurut Rizal, pemerintah mestinya menaikkan royalti Freeport 6-7%. Dia juga mempersoalkan Freeport yang tidak mengolah limbah buangannya ke Sungai Amungge sehingga merugikan masyarakat sekitar. Freeport juga berbelit-belit dalam melaksanakan kewajiban divestasi atau melepas sahamnya kepada pemerintah. Dengan royalti yang hanya 3%, mestinya pemerintah perlu meninjau ulang kontrak Freeport. Kontrak karya Freeport dinilai cukup banyak merugikan Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan belum ada perpanjangan kontrak dengan Freeport. Pembicaraan baru pada tahap penyamaan persepsi soal syarat-syarat yang diajukan pemerintah seperti pembangunan smelter, penambahan royalti dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ya, belum ada perpanjangan, yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan syarat-syaratnya. Tentu apabila syarat-syaratnya dipenuhi, tentu kan bisa diperpanjang kalau dipenuhi. Dan dulu kan sudah sering dibicarakan harus bikin smelter, harus bikin lebih banyak revenue-nya, harus lebih banyak orang Indonesia kerja, harus sumbangannya ke daerah lebih banyak. Kan itu syarat-syarat yang diberikan. Otomatis kalau syaratnya dipenuhi, kan otomatis investasi yang mahal itu kan bisa dilanjutkan otomatis kan. Tapi sejauh ini belum. Meski kontrak belum diperpanjang, namun Freeport sudah lebih dulu meraup untung. Sejak isu ini dihembuskan, saham perusahaan ini naik 2,61% menjadi 13,3% per dolar Amerika Serikat pada Kamis lalu. Pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam perpanjangan kontrak Freeport ini. Pemerintah diharapkan lebih bernyali dan tidak kalah dari Freeport. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.
Ya, saya akan kembali melanjutkan perbincangan, namun agar perbincangan yang lebih seru, mungkin pemirsa juga bisa berinteraktif bersama kami di Prime Time Talk kali ini. Sudah ada nomor yang bisa Anda hubungi ataupun juga mengirimkan SMS atau mention kami lewat Twitter. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Baik, silakan Pak Said Didu. Itu kondisi objektif hukum. Ya. Ada 3 kondisi objektif. Kondisi objektif sekarang negara kita butuh sekali investasi. Sampai merubah banyak aturan agar investor datang. Termasuk dengan Freeport, Pak. Yang jauh saja dirubahkan investasi, apalagi sudah ada di Indonesia. Kenapa mesti yang di Indonesia tidak diinikan juga supaya dia tidak lari? Oke. Kondisi objektif ketiga adalah kondisi objektif di pengelolaan Freeport. Pengelolaan Freeport kalau tidak ada kepastian sekarang, maka tahun 2017 itu tinggal beroperasi 30%. Maka terjadi PHK besar-besaran di Freeport. PHK besar-besaran, dan itu terjadi 2017. Smelter yang akan dibangun 2,3 miliar tidak akan jadi. Investasi untuk underground yang 15 miliar juga tidak terjadi. Nah, banyak yang tidak berkomentar, tidak memahami anatomi persoalan. Ya. Persoalan underground itu adalah investasi 5 tahun sebelumnya, sebelum mencapai ore yang mau diambil. Beda kalau tambang terbuka. Nah, kalau tidak ada kepastian sekarang, maka dia tidak ada investasi. Maka berhenti kira-kira 2017, itu akan terjadi produksi sangat rendah. Maka terjadi gejolak ekonomi, gejolak macam-macam, gejolak sosial bisa terjadi di Papua. Perlu diingat bahwa 94% PDB Kabupaten Timika itu dari Freeport. Papua juga sangat besar. Jadi ini, nah, sehingga variabel yang dipakai untuk berunding dengan Freeport, satu adalah masalah kedaulatan, itu variabel utama. Ya, tidak boleh kita, itulah kenapa kita memaksa merubah jadi kontrak karya menjadi IUPK. Yang kedua, masalah hukum, masalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini kalau mereka memakai kontrak karyanya, maka bisa saja arbitrase. Ya kan, Pak? Siapa yang mau? Nah, yang kepastian hukum penting adalah investor harus punya kepastian hukum. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini, kalau ini tidak jadi berikan kepastian, maka investor yang mau masuk ke Indonesia yang ada saja nggak tahan, yang sebesar Freeport yang dari negara besar tidak tahan, pergi. Maka akan terjadi stagnan uang masuk. Nah, yang kelima adalah masalah geopolitik. Ini harus dilihat juga geopolitik terhadap perusahaan-perusahaan. Karena begini, ini kita tahu bahwa Freeport ini walaupun bukan BUMN tapi selalu diikuti oleh kita realistis saja. Yang kelima adalah masalah, artinya bahwa kita juga memang sangat tergantung dengan Freeport itu sendiri. Tidak juga, tidak tergantung. Kalau pada saat masuk tahun 67 betul sangat tergantung. Tapi sekarang tidak, dan Menteri SDM sudah menyatakan ke Moped, jangan Anda samakan dulu dengan sekarang. Kami punya ahli, kami punya ini, dan kami tidak bisa dibeli lagi. Tidak boleh lagi. Tapi segala kendala yang tadi sempat Anda singgung bahwa memang imbasnya akan jauh lebih besar kalau Freeport keluar begitu dan menyebabkan adanya gejolak ekonomi yang cukup signifikan. Kira-kira kita bergennya akan seperti apa kepada Freeport? Enggak, begini, dia harus tunduk semua peraturan. Dia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4. Ya, dia harus tunduk merubah menjadi IUPK, ya, izin usaha pertambangan khusus. Dia harus menaikkan pendapatan negara. Nah, kita sudah punya list 18 tuntutan. Dan tinggal 2 yang belum sepakati karena tergantung kepada kepastian perpanjangan atau tidak. Nah, saya perlu tegaskan, tidak ada kata-kata perpanjangan. Yang dinyatakan adalah bahwa silakan investasi sekarang. Karena kalau terlambat investasi sekarang, maka pemerintahan Jokowi akan menghadapi masalah di Papua karena terjadi PHK besar-besaran, berhenti Freeport, dan bisa terjadi gejolak yang tidak terkendali. Ini menurut saya ini good deal. Deal yang sangat bagus karena belum dikasih kontrak kok. Kita masih berunding kok. Yang dikatakan Pak Rizal Ramli itu semua variabelnya sudah masuk. Cuma kok mbok nanya dulu lah ke menteri teknisnya. Kemarin kan menyatakan 1%, pas kita kasih tahu angka 4% langsung ngomong lagi 4%. Jadi maksud saya mau kasihan juga Pak Rizal Ramli ini dibisikin oleh orang-orang yang menurut saya kurang kredibel datanya. Kemarin juga menyatakan limbah pakai merkuri, mana ada pakai merkuri di situ? Nggak ada. Jadi maksud saya nanti lama-lama publik tahu, oh ternyata ini hanya
pertentangan yang tidak substansi. Oke. Itu saya kasihan Pak Rizal Ramli, saya hormati, dia senior saya, dia orang pinter. Ya, baik, ke Pak Satya dulu Pak. Kalau dari penjelasan Pak Saididu, Anda melihat adakah kemudian keuntungan yang akan kita dapatkan dari artinya renegosiasi ulang dengan proses-proses yang mungkin ada aturan-aturan atau kesepakatan yang berbeda ini, Pak? Sebetulnya bunyi daripada Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu kan begitu. Setiap proses di mana ada perubahan dari rezim sebelumnya menjadi rezim izin, itu ada satu persyaratan, ya. Bahkan kalau kita jangan ngomong Freeport lah, ini kita ngomong undang-undang secara umum. Kalau untuk pemilik daripada kontrak, untuk dia berubah menjadi IUP, itu melalui proses itu namanya ada clean and clear. Di dalam clean and clear itu banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Inikah kemudian yang sedang dijalani Freeport? Ya, otomatis. Ini kita ngomong yang kecil aja begitu, bagaimana yang besar gitu. Jadi ada satu proses yang namanya kita namakan renegosiasi yang berjalan, ya, yang mana tidak hanya terjadi di Freeport, tapi juga ke Vale, juga ke Newmont, juga ke semuanya. Itu ada kriteria-kriterianya untuk supaya comply terhadap apa yang ada di dalam Undang-Undang Minerba, ya. Jadi itu yang harus hakikat ini harus dipegang dulu, karena DPR kan mengontrol pemerintah, mempunyai acuan. Acuannya adalah Undang-Undang Minerba. Kalau misalkan ada beberapa yang melenceng dari Undang-Undang Minerba, kita peringati, hati-hati gitu, karena tidak bisa misalkan ya. Ada satu lontaran gitu isu bahwa Freeport sudah diperpanjang menggunakan PP misalkan. Saya katakan Pak, hati-hati Pak, karena apa? Karena di saat mau memperpanjang kontrak, memang kebetulan Undang-Undang Minerba kita itu tidak mengatur spesifik tentang perpanjangan kontrak. Itu memang yang ada. Justru ini menjadi feedback di saat kita masukkan Undang-Undang Minerba revisi itu di dalam prolegnas, untuk nanti di kemudian bisa kita masukkan pasal-pasal yang selama ini tidak ada. Tetapi mesti diingat gitu bahwa kalau mau diperpanjang menggunakan PP, ya, lantas orang lupa gitu bahwa di dalam perpanjangan itu, katakan diberikan perpanjangan, itu mereka akan melewati masa kontrak karya itu berakhir, ya, otomatis ada perubahan daripada kontrak karya menjadi izin. Begitu kontrak karya berubah menjadi izin, itu mekanismenya ada di dalam undang-undang. Dan artinya pada saat itu mereka sudah siap begitu dengan prosesnya dari sekarang. Berarti PP tidak bisa berdiri sendiri, gitu loh. Jadi yang sekarang misalkan dihembuskan seakan-akan semua selesai di tingkat PP, tidak. Kita ingatkan bahwa karena berubahnya kontrak menjadi izin, itu ada mekanisme Undang-Undang Minerbanya yang harus diikuti, bahwa kontrak karya itu harus selesai dan lain sebagainya. Nah, memang kalau apa sih bunyi kesaktian daripada kontrak karya, seperti yang dikatakan Pak Said itu tadi, gitu ya, dia itu kontrak itu merasa levelnya sama dengan undang-undang, ya, dan sifatnya leg spesialis, tidak bisa nail down ke bawah. Nah, tetapi mesti diingat ya bahwa saya masih ingat Pak, mungkin bisa jadi reminder kita semua. Pada waktu 3 presiden pada tanggal 1 Juli tahun 2013 itu datang di DPR, ya, Pak SBY ada di sana, mantan presiden Pak Habibie ada di sana, Pak Yusuf Kalla juga hadir, Ibu Mega juga ada di sana. Pidato daripada Pak SBY waktu itu mengatakan bahwa semua pemegang kontrak yang sudah cukup lama di Indonesia haruslah sensitif terhadap perkembangan Indonesia. Indonesia sudah bukan lagi sama dengan Indonesia 40 tahun yang lalu. Ya, itu maksudnya apa? Itu mengetuk pintu, ya, bahwa kamu sudah tidak bisa lagi mendapatkan privilege seperti yang kita berikan di 40 tahun yang lalu. Itu anunya, pesan moralnya seperti itu. Kenapa ini kok pesan moral? Kenapa bukan merupakan satu tindakan hukum misalkan, ya? Karena apa? Karena kita menghargai ada kontrak sensitif. Kalau itu kita sikat saja, ya, orang berkontrak secara unilateral, ya, diputuskan sepihak, mereka bisa bawa kita ke arbitrase, dan itu akan memalukan. Dan itu konsekuensi yang akan kita hadapi ke depannya. Bukan, tidak, salah kalau konsekuensi kita hadapi. Justru itu kita hindarkan, karena jangan sampai secara unilateral kita melakukan pemutusan kontrak, misalkan yang belum waktunya, lantas mereka tidak terima. Orang berkontrak itu kan kesepakatan dari dua buah pihak, ya kan? Jadi nggak bisa kita memutuskan satu. Nah, makanya kenapa di dalam pidato 1 Juli tahun 2013 itu diketuk. Makanya muncul di dalam proses renegosiasi
renegosiasi yang DPR juga ikut melihat gitu, misalkan sampai sejauh mana sih kehandalan pemerintah kita untuk mengimprove royalti. Yang tadinya royalti Freeport itu the lowest ever, ya royalti di seluruh dunia. Nah, kita minta dilaporkan Pak sudah naik sekitar 3% lebih. Baik, Pak Satya. Hal yang demikian itu menurut saya proses daripada renegosiasi. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.